Halo YouTube, balik lagi sama gue Hersa. Di sini gue mau nyeritain pengalaman gue cuci darah selama 3 tahun kurang lebih. Nah, pertama kali gue divonis gagal ginjal itu gue taunya karena gue ngelamar kerja, terus gue nggak pernah lulus di medical check up. Akhirnya gue inisiatif dan penasaran juga sih sebetulnya. Akhirnya gue cek lab, kenapa sih gue nggak lulus medical check up. Ternyata pas gue cek lab, ternyata gue divonis gagal ginjal stadium akhir. Udah kayak gitu, akhirnya gue nyobain buat diet ketat. Sama sekali nggak makan protein waktu itu. Protein pun boleh hanya ikan ya kalau nggak salah. Diet protein, diet garam waktu itu. Sama beras tuh semua ditakar kalau nggak salah. Nasi semua tuh ditakar, makan tuh ditakar selama 1 tahun. Akhirnya gue berhasil buat nahan nggak cuci darah selama 1 tahun, dan gue juga ke alternatif pada saat itu. Gue pijat di Cipanas, di Cipanas Puncak. Itu tuh dengan Pak Haji Zen. Di video-video sebelumnya sih gue udah ceritain sih ini, tapi gue ceritain lagi di sini. Nah, di situ gue bisa maintain kreatinine gue dari 4 jadi 1, terus aja seperti itu selama 1 tahun. Akhirnya di tahun terakhir, gue udah nggak tahan lagi, tiba-tiba kreatinin gue melambung tinggi sampai 13 pada saat itu, 13 sampai 15. Akhirnya gue cuci darah. Gue cuci darah pertama kali disuntikin lewat selangkangan, dan itu bener-bener sakit banget. Lewat selangkangan itu bener-bener, walaupun udah di anestesi si selangkangannya tuh, terus disuntik lewat situ, itu bener-bener yang namanya sakit banget di situ. Karena dokter bilang arteri paling besar itu adanya di selangkangan. Jadi untuk biar ada tenaga untuk muter di mesin itu, akhirnya diambil dari selangkangan. Udah kayak gitu, gue dirawat di rumah sakit dengan waktu yang hampir cukup lama. Hampir berapa bulan ya, hampir mau 2 bulan deh gue diem di rumah sakit, karena gue bener-bener ngedrop. Gue cuci darah, udah cuci darah segala macem, ngedrop lah, inilah kerasa lah, itulah kerasa lah. Terus akhirnya gue coba pasang Avesan, kalau nggak salah di sini Avesan namanya, koreksi gue kalau gue salah. Dipasang 2 minggu buat cuci darah, ternyata Avesannya infeksi. Akhirnya dibuka lagi Avesannya, dikeluarin nanahnya. Akhirnya setelah Avesan ini nggak cocok karena ada infeksi, akhirnya nyoba bikin Simino nih, gue masih nyimpen Simino gue. Nah ini Simino, kelihatan nggak? Ini Simino. Nah ini bekas cuci darah. Ini kan ada Avesan Simino kan. Nah kalau ini yang di depan ini kan dia geter tangannya. Nah ini dimasukin tuh untuk suntikan jarumnya itu seminggu 2 kali ya. Jarumnya itu sebesar jarum kalau kita mau donor darah. Nah kira-kira seminggu 2 kali itu yang disuntikin tuh jarumnya kayak segede gitu. Ini masuk untuk darah yang ditarik keluar ke mesin. Nanti yang sebelah sini, yang sebelah sini, ini darah yang untuk masuk ke dalam tubuh lagi gitu. Jadi di sini karena Simino kan jadi harus jadi kuat tuh, dia kuat untuk muter ke mesin terus balik lagi ke dalam badan. Di sini gue masih nyimpen banget. Ini akhirnya gue operasi Simino. Mungkin bisa dibaca-baca sih apa sih itu Simino. Akhirnya jadi cuci darahnya melalui tangan lagi, udah nggak lewat selangkangan, udah nggak lewat sini juga, jadi lewat tangan. Setelah operasi ini cuci darah, akhirnya gue bisa pulang ke rumah. Tapi setelah pulang ke rumah lagi-lagi bermasalah karena cuci darah itu kan harus pakai heparin ya, pengencer darah, agar darah itu pada saat dikeluarkan masuk ke mesin dan masuk lagi ke dalam tubuh itu tidak mengental, gampang mengental atau di luar. Karena darah itu kan kalau sudah keluar kena udara dia kan kental gitu kan. Nah pendarahan gue di tangan setelah cuci darah itu nggak berhenti. Wow, mana-mana itu darah itu keluar dari tangan gue. Akhirnya masuk rumah sakit lagi. Di situ gue masuk rumah sakit lagi. Akhirnya dokter memutuskan bahwa heparin buat cuci darahnya dikurangi karena darah gue termasuk yang encer. Oke, selama cuci darah gue sebetulnya cuci darah itu jadinya hampir selama 3 tahun itu gue cuci darah itu seminggu 2 kali. Sehari itu gue cuci darah sekitar 4-5 jam.
tergantung jumlah air yang gue minum juga. Jadi kalau gue minumnya banyak, pada saat itu gue hilaf. Kadang gue terlalu bernafsu juga karena haus dan lain sebagainya. Kalau gue minumnya banyak, karena orang cuci darah itu kan ditakar kan. Kalau gue pada saat itu maksimal banget itu hanya boleh 1 liter untuk 3 hari. Jadi per hari itu hanya sekitar 300 milian ya, 300 mili lah. Itu sekitar satu gelas doang satu hari itu. Ya benar-benar nyiksa banget karena nggak biasa haus, yang namanya haus segala macem. Itu benar-benar nyiksa banget ya pada saat itu. Kadang gue hilaf, gue lebih minumnya dari 250 mili. Udah kayak gitu. Kalau misalnya gue minumnya banyak, gue cuci darahnya bisa sampai 5 jam. Tapi kalau misalnya gue cuci darahnya minumnya nggak banyak, bisalah korting dikit lah dulu gitu, mintanya kayak gitu sekitar 4 jam setengah gitu. Udah kayak gitu, selama cuci darah semuanya normal, cuman memang ada efek cuci darah tuh kulit gua jadi hitam gitu kan. Jadi kulit dari hitam jadi abu lah gitu, berat badan turun gitu. Gue dulu berat di 75 sampai turun paling rendah itu di 60, sampai akhirnya normal tuh gue di sekitar 65 lah berat badan selama cuci darah. Ya efek-efek selain cuci darah tuh banyak juga sih sebetulnya. Jadi kayak setelah cuci darah itu pusing banget, karena gue tuh cuci darah itu gue cuci darah itu tiduran ya, mungkin sambil tiduran, tapi gue nggak tahu efek gue tiduran atau enggak, karena katanya beda-beda efek pusing itu sama orang-orang. Gue juga ada teman, dia bahkan setelah cuci darah masih bisa kerja kantoran. Dan kalau gue sih setelah cuci darah tuh udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain dong, namanya bener-bener pusing, udah nggak, pusing banget di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang mau pulang aja, keluar dari rumah sakit itu harus pakai kursi roda gitu karena saking pusingnya. Terus udah kayak gitu, efek setelah cuci darah itu yang gue alamin itu kulit gatal-gatal, apalagi kalau kita minum susu ya yang fosfornya tinggi kayak gitu, itu bener-bener gatal-gatal. Jadi kayak kulit itu rasanya kayak apa, ketombean gitu ya, mungkin kering, kulit itu kering gitu kan, kulit itu kering. Udah kayak gitu ada masalah, kalau gue ada masalah juga di tulang. Jadi ada dia tulangnya jadi geser gitu, jadi ada perubahan struktur badan gue, sampai sempat karena ada perubahan struktur di tangan tuh sampai siku gue nih sempet bengkak banget. Sampai di ronsen, ternyata dicek asam urat, ternyata bukan dari situ juga, ternyata memang ada perubahan struktur tulang yang jadi nyebabin sampai bengkak. Alhamdulillah udah bisa diobatin, udah sembuh. Sama gue pendengaran tuh pada saat cuci darah tuh telinga gue tuh berdenging ya, bunyi nyung gitu. Gue nggak tahu tuh kenapa tuh, tapi sampai sekarang sih kadang gue masih ngerasain hal itu gitu. Telinga tuh bener-bener nyung. Mungkin kalau gue sih berasumsi mungkin karena tensi gue tinggi kali ya, jadi tuh telinga tuh kayak berdenging lah gitu. Efek setelah cuci darah itu banyak sih yang gue alamin ya, termasuk itulah gitu. Mungkin teman-teman yang cuci darah juga mungkin ngalamin hal yang beda sih sama gue, bisa juga hal yang sama gitu, karena memang cuci darah itu ada beda-beda ya efeknya kepada orang-orang gitu. Tiap orang itu bisa beda-beda kayak gitu. Terus selama gue cuci darah waktu itu gue makan obat banyak sih sebetulnya, banyak obatnya. Dulu kan makan Kafit D, kalau nggak salah gue Kafit D karena ada masalah tulang kan. Katanya kalau cuci darah juga disebutkan bahwa vitamin, mineral, zat fosfor dari dalam tubuh itu terbuang karena mensaring kreatinin, jadi semuanya juga kebuang. Jadi katanya ya darah yang dikembalikan ke tubuh itu hanya darah ampas ya, kalau mereka bilang tuh darahnya ampas karena tidak mengandung apa-apa, itu hanya darah murni aja di dalam tubuh. Nah jadi semuanya didoping sama vitamin pada saat itu untuk tulang tuh Kafit D. Terus karena gue punya asam urat juga ya, mungkin setelah cuci darah jadi ada asam urat karena hasil lab agak berantakan. Gue minum Kafit D, allopurinol untuk asam urat gue minum allopurinol. Terus tensi juga gue maintain, gue minum
Captopril 25 mg kalau nggak salah. Captopril 25 mg kali 2 pagi sama malam. Terus udah kayak gitu, udah sih itu kalau nggak salah. Oke, kira-kira gitu obat-obatnya. Terus oh ya, gue lupa, gue mau ceritain, gue juga pas cuci darah itu, setelah cuci darah seminggu ya kalau nggak salah, setelah seminggu cuci darah, jadi udah nggak bisa buang air kecil, maksudnya jadi selama 3 tahun gue sama sekali udah nggak buang air kecil pada saat itu, selama 3 tahun itu. Oh ya, terus untuk biaya, zaman sebelum ada BPJS, dulu cuci darah itu termasuk mahal. Dulu sekali cuci darah itu bisa sampai 1,5 jutaan ya, sekali cuci darah ya. 1,5 juta itu belum termasuk obat. Terus jadi seminggu itu hampir habis 3 juta rupiah hanya untuk cuci darah aja. Tapi alhamdulillah sekarang karena udah ada BPJS semuanya gratis, dan fasilitas sih kalau untuk di Boromias itu sama sekali tidak ada yang dikurangin dari yang bayar jutaan sama yang BPJS itu semuanya sama. Tidak ada yang dikurangi. Fasilitasnya tetap sama. Oke, kira-kira gitu dari saya. Buat teman-teman yang sekarang sedang dicoba dengan sakit ginjal, tetap semangat. Yakin pasti semua ada jalannya. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini, dan jangan lupa komen. Semoga video yang gue bikin bermanfaat. Terus buat teman-teman sekali lagi tetap semangat ya. Kasih, dadah.